sini saya akan membacakan survei analisis usaha tani padi Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Di sini saya akan membacakan latar belakangnya, yaitu Indonesia sebagai negara agraris memiliki sektor pertanian padi yang vital bagi perekonomian dan ketahanan pangan nasional. Padi Oryza sativa merupakan komoditas utama yang mendukung kehidupan mayoritas penduduk Indonesia, baik sebagai sumber pangan utama maupun sebagai penyumbang signifikan terhadap produk domestik bruto pertanian. Padi Oryza sativa merupakan bahan makanan pokok sebagian masyarakat Indonesia karena sekitar 95% penduduk Indonesia mengonsumsi beras. Indonesia pernah berhasil mencapai swasembada beras pada tahun 1984. Adapun tujuannya yaitu 1. Menganalisis usaha tani padi di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Kedua, menganalisis peranan kelembagaan dalam pengembangan ekonomi pertanian di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Yang ketiga, menganalisis peranan inovasi dalam pengembangan ekonomi pertanian di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Yang keempat, menganalisis peranan sumber daya manusia dan sumber daya alam dalam pengembangan pertanian di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum desa. Kebetulan saya survei usaha tani di Desa Rejomulyo, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum yang ada di Desa Rejomulyo. Baik, Desa Rejomulyo sendiri adalah sebuah desa yang terletak di Kecamatan Jatiagung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Indonesia. Desa ini terdiri atas 3 dusun. Desa Rejomulyo sendiri terletak paling utara di Kabupaten Lampung Selatan. Batas geografis dari Desa Rejomulyo sendiri adalah sebagai berikut. Nah, di sini ada beberapa batas geografi dari Desa Rejomulyo sendiri. Ada sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Sekampung Udik atau Kabupaten Lampung Timur. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Tanjung Bintang, Kabupaten Lampung Selatan, dan Kota Bandar Lampung. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, dan sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Lampung Timur. Desa Rejomulyo sendiri memiliki luas wilayah sekitar 164,47 km persegi. Desa ini dihuni oleh berbagai etnis atau suku, baik itu penduduk asli maupun penduduk pendatang. Di sini saya akan menjelaskan tentang karakteristik responden. Nah, karakteristik responden itu salah satunya ada umur. Nah, umur ini berdasarkan survei yang telah dilakukan di Desa Rejomulyo menunjukkan bahwa umur responden di Desa Rejomulyo paling banyak pada umur 20 sampai 50 tahun, yaitu 17 responden dengan persentase 80%. Paling sedikit pada umur 50 sampai 70 tahun, yaitu sebanyak 8 responden dengan persentase 20%, dan pada umur di bawah 20 tahun itu tidak ada sama sekali atau 0 responden. Selanjutnya yaitu tingkat pendidikan. Nah, tingkat pendidikan ini yang kami survei di Desa Rejomulyo ini menunjukkan bahwa rata-rata pendidikan responden di Desa Rejomulyo paling banyak pada kelulusan SMP dengan persentase 70%, yaitu 11 responden. Lalu terendah pada kelulusan SMA dengan persentase 10%, yaitu 6 responden, dan pada kelulusan SD sebanyak 8 responden dengan persentase 20%. Yang terakhir yaitu karakteristik luas lahan responden. Berdasarkan survei yang kelompok kami lakukan di Desa Rejomulyo menunjukkan bahwa rata-rata luas lahan responden di Desa Rejomulyo ini sebesar 0,865 hektar, dengan luas lahan paling banyak yaitu sebesar 0,25 hektar, yaitu sebanyak 8 pemilik dengan persentase 40%, dan 0,5 hektar sebanyak 9 pemilik dengan persentase 40%. Dan paling sedikit yaitu 2 hektar sebanyak 2 pemilik dengan persentase 5%, serta luas lahan 1 hektar sebanyak 5 pemilik dengan persentase 50%.
Lalu selanjutnya ada analisis usaha tani. Analisis usaha tani pada Desa Rajamulyo dari 25 responden yang sudah kami wawancarai memperoleh biaya variabel dan biaya tetap. Rata-rata total biaya variabel yang diperoleh dari 25 responden kami yaitu sebesar 3.767.530, di mana biaya variabel ini terdiri dari biaya rata-rata benih sebesar 268.800, biaya rata-rata pupuk kandang sebesar 86.250, biaya rata-rata pupuk urea sebesar 162.000, biaya rata-rata pupuk NPK sebesar 12.000, biaya rata-rata pupuk KCL sebesar 130.000, biaya rata-rata pupuk SP36 sebesar 96.480, biaya rata-rata pestisida sebesar 268.800, lalu yang terakhir biaya rata-rata tenaga kerja yaitu sebesar 2.743.200, di mana biaya tenaga kerja ini terdiri dari biaya tenaga kerja sifat borongan dan biaya tenaga kerja dari olah lahan sampai panen. Dan biaya tenaga kerja dari sifat borongan itu terdiri di dalamnya terdapat ada biaya alat seperti alat combine dan bajak yang digunakan oleh para petani kami atau para responden kami. Lalu ada biaya transportasi, biaya air, biaya komunikasi. Lalu selanjutnya ada biaya tetap. Total rata-rata biaya tetap yang diperoleh dari 25 responden kami itu sebesar 125.273 perak, di mana biaya tetap itu terdiri dari biaya rata-rata cangkul sebesar 39.040 perak, biaya rata-rata sabit sebesar 22.933 perak, biaya rata-rata hand sprayer sebesar 43.200, biaya rata-rata ember sebesar 20.100. Di mana memperoleh rata-rata total biaya tetap sebesar 125.273. Selanjutnya ada total biaya produksi. Total biaya produksi rata-rata dari 25 responden kami itu sebesar 2.648.353 perak dan memiliki biaya rata-rata penerimaan sebesar 12.064.000, di mana biaya penerimaan ini bukan keuntungan. Jadi biaya penerimaan ini seperti biaya penjualan yang diperoleh oleh para responden kami. Nah, biaya penerimaan ini tuh rumusnya total biaya produksi dikalikan dengan harga yang diberikan oleh tengkulak. Biasanya itu sebesar 4.000, 5.000, 6.000. Selanjutnya, keuntungan yang diperoleh oleh 25 responden kami di Desa Rajamulyo ini rata-rata sebesar 9.415.647 perak. Di mana biaya keuntungan ini memiliki rumus yaitu total biaya produksi tadi itu, total biaya produksi rata-rata dikurangkan dengan rata-rata penerimaan. Jadi memperoleh keuntungan rata-rata sebesar 9.415.647 perak. Baik, di sini kita lanjut ke peran kelembagaan terhadap pertanian. Jadi kelembagaan atau kelompok tani itu sangat penting ya teman-teman buat para petani. Nah, di sini kelembagaan yang terdapat di Desa Rajamulyo yaitu Makmur 2 dan Anugerah 2. Kelompok tani ini didirikan karena pada saat itu petani di desa lain mengalami kesulitan dalam memperoleh pupuk. Oleh karena itu, upaya petani yang dipelopori oleh Bapak Juni membentuk kelompok tani. Tujuannya didirikannya kelompok tani ini adalah untuk mempermudah para petani dalam pembelian saprodi khususnya untuk pupuk ya teman-teman. Nah, di sini juga kelompok tani di mana kelompok tani Makmur 2 dan Anugerah 2 dibentuk untuk mempermudah penyimpanan dana melalui uang kas untuk mempermudah dalam proses pemasaran ketika kita para petani panen. Jadi ketika kita hasil panen ini hasilnya akan ditaruh di lumbung kelompok tani sebelum untuk dijual. Menyampaikan peranan inovasi pembangunan pertanian. Di Desa Rajamulyo, para petani sudah melakukan dan menggunakan inovasi. Inovasi yang dikembangkan dan alat yang digunakan adalah inovasi dalam alat pertanian. Alat-alat pertanian tersebut yaitu bajak dan combine harvester, di mana petani lebih memilih menyewa dibandingkan membeli alat tersebut, dikarenakan biaya yang dikeluarkan sangat besar. Pada mulanya, inovasi yang telah dilakukan di Desa Rajamulyo merupakan hasil dari kesadaran para anggota kelompok tani.
kesadaran dari para anggota kelompok tani dalam mengefisienkan waktu untuk memperoleh hasil yang maksimal. Dalam hal ini, ketua dan para anggota kelompok tani berusaha bekerja sama dalam kemajuan pertanian di Desa Rejomulyo. Untuk yang selanjutnya yaitu sumber daya alam dan sumber daya manusia terhadap pertanian. Pertanian memerlukan sumber daya alam, contohnya air, tanah, cahaya, dan matahari, untuk membantu pertumbuhan dari tanaman yang kita usahakan. Begitu pula dengan sumber daya manusia yang tidak kalah penting terhadap pertanian, di mana pertanian memerlukan tenaga kerja dalam proses pertanian, tanah yang subur, air yang cukup, dan iklim yang cocok. Tetapi, tanpa kehadiran sumber daya manusia yang terlatih dan terampil, potensi sumber daya alam tersebut tidak dapat dimaksimalkan. Tanaman mungkin ditanam, tetapi tanpa pengetahuan dan keterampilan petani, praktik pertanian yang tepat seperti pemupukan, penyiraman, dan pengendalian hama dan penyakit mungkin tidak dilakukan dengan baik, mengakibatkan rendahnya produktivitas dan kualitas hasil pertanian. Begitu juga dengan teknologi pertanian modern dan inovasi. Mungkin akan tidak diterapkan atau dikembangkan tanpa keberadaan sumber daya manusia yang terlibat dalam penelitian dan perkembangan. Maka, sumber daya alam dan sumber daya manusia sangat berkaitan erat dan sangat membutuhkan serta melengkapi. Jika tidak ada sumber daya alam dan sumber daya manusia, maka pertanian tidak akan berjalan dengan lancar. Baik, dari survei usaha tani yang kami lakukan terhadap 25 responden di Desa Rejomulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, dapat disimpulkan, yang pertama, dari analisis usaha tani, di Desa Rejomulyo diperoleh subtotal biaya tetap sebesar 125.273 perak, subtotal biaya variabel sebesar 3.772.170 perak, rata-rata biaya total produksi sebesar 2.648.353 perak, rata-rata penerimaan sebesar 12.064.000, dan rata-rata keuntungan yang diperoleh oleh 25 responden kami sebesar 9.415.647 perak. Lalu, seluruh petani di Desa Rejomulyo ini mengikuti kelembagaan pertanian dalam jangka waktu yang sudah sangat lama. Nah, mereka ini mengikuti kelembagaan ini untuk mendapatkan bantuan dalam berusaha tani. Contohnya kayak bantuan pupuk dan lain-lain. Selanjutnya, Desa Rejomulyo ini telah mengikuti kemajuan teknologi dalam menggunakan alat-alat modern, contohnya seperti combine harvester dan bajak, di mana ini semua itu sangat menguntungkan karena para petani sendiri merasakan kemajuan seperti lebih cepat seperti proses yang dilakukan mereka itu lebih cepat dibandingkan dengan melalui proses manual. Nah, selanjutnya, petani di Desa Rejomulyo ini sangat membutuhkan peranan SDM dan SDA. Jadi SDM dan SDA di Desa Rejomulyo ini sangat berkaitan. Karena tanpa adanya SDA, kita tidak dapat berusaha tani karena kita sangat membutuhkan SDA dalam berusaha tani. Begitu juga jika tidak ada SDM, maka SDA tidak bakal bisa terolah. Maka dari itu mereka saling berkaitan. Nah, contohnya aja tuh kayak dalam kelompok tani Anugerah 2 dan Makmur 2 yang ada di kelembagaan yang ada di Desa Rejomulyo. Mereka ini memiliki peran penting dalam kemajuan pertanian di Desa Rejomulyo dalam penyediaan saprodi pupuk. Karena pada mulanya kelompok tani Rejomulyo ini dibentuk untuk memudahkan petani dalam memperoleh pupuk. Jadi mereka ini SDM dan SDA itu saling berkaitan, saling berhubungan dan saling membutuhkan.